Baik, kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Ya pun. Ya, Ya pun. Salam olahraga. Jaya. Oke, baik, Jaya. kakak. Jaya. Mohon izin, ini tadi Saya ada yang telepon, siapa tahu konfirmasi. Ya, baik. Pada malam hari ini kita akan merefleksikan refleksi. Jadi kita kembali lagi ke modul 1.1. Tapi untuk memulai, monggo dipersilahkan kepada kakak-kakak untuk memimpin doa salah satu. Monggo dipersilahkan. Izin Kak, Monggo Kak Rahmat. marilah kakak-kakak sebelum kita mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk memimpin doa untuk yang agama selain Islam, mohon bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azmi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rahmat, semoga pertemuan kita pada malam hari ini diberikan kelancaran, keberkahan, dan tentunya kakak-kakak semua selalu dalam lindungan Tuhan, diberikan selalu kemudahan dalam segala urusan dan kesehatan. Baik kakak-kakak, izinkan saya untuk membuka slide presentasi pada malam hari ini agar supaya kegiatan pembelajaran kita lebih efektif dan efisien. Iya. Gimana kakak-kakak, apakah sudah terlihat? Ya, baik kakak-kakak, pada malam ini kita akan memulai terkait modul 1.1. Kembali kita mundur ke belakang ya, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru Kejoka, tatap maya 3. Jadi nanti kita akan dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, merefleksikan refleksi apa yang sudah terjadi pada diri kita, atau khususnya kakak-kakak, yang mungkin kakak-kakak sudah sedikit banyak membuka link Figma yang saya bagi, sehingga tadi saya pantau sudah ada beberapa isian.
Nanti dilanjut ya kakak-kakak, dalam pertemuan malam hari ini ada kesempatan kakak-kakak mengisi link Figma, kemudian setelah itu ada kesempatan untuk berbagi dengan acak ya. Nanti saya putarkan spin wheel untuk bisa bergantian menyampaikan berbagi refleksi dari kakak-kakak sekalian. Langsung saja seperti biasa, selanjutnya kesepakatan bersama, kesepakatan kelas kita menyalakan kamera jika tidak ada satu halangan, kemudian mematikan mikrofon jika tidak berkepentingan untuk berbicara, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat dan menyalakan raise hand jika akan melaksanakan instruksi atau pertanyaan, dan apabila ada gangguan teknis itu hal yang wajar dan kita maklumi bersama-sama. Tujuan pertemuan pada malam hari ini, tujuan luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan capaian pembelajaran khusus modul: setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi kakak-kakak nanti di modul itu, di LMS kakak-kakak sudah ada bentuk-bentuk refleksi, silahkan diikuti saja apa yang ada di modul. Ada refleksi 4P, kemudian kemarin itu ada refleksi topi berpikir ya, kemudian ada cuaca dan sebagainya, nanti ada di dalamnya. Kemudian sapaan untuk Bapak Ibu, kakak-kakak, halo Bapak Ibu. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi kakak-kakak, malam ini kita menganalisis tulisan refleksi kakak-kakak semua ya, mandiri. Nanti ada pertanyaan pemantik terkait dengan apa yang harus kakak-kakak melakukan. Analisis agendanya, analisis tulisan refleksi dan berbagi hasil analisis. Analisis tulisan refleksi. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik yang sudah saya copy dalam link Figma. Ada 6 kolom sesuai dengan 6 pertanyaan itu. Silahkan kakak-kakak masuk ke dalam link yang sudah saya bagikan melalui grup WhatsApp. Nanti silahkan diisi. Atau kalau misalkan kesulitan masuk, kakak-kakak kondisinya tidak memungkinkan, masih di jalan atau masih ada kegiatan, nanti kakak-kakak bisa langsung komunikatif ketika ada kesempatan berbicara, langsung disampaikan saja sesuai dengan pertanyaan yang ada di dalam materi PPT ini. Kakak-kakak untuk link Figma apakah sudah bisa mengakses semua atau perlu saya bagikan ulang di room chat? Sudah ya? Belum, oke. Kak Erna yang belum, yang gimana ini?
Oke, jika belum, siapkan saja jawaban dari pertanyaan. Boleh dibagi linknya, Kak. Oke, boleh. Siap. Siap. Ya. Ya, karena untuk link Figma sudah saya bagikan lewat chatroom. Silahkan bisa diakses. Baik, kakak-kakak, saya beri waktu 20 menit. Kakak-kakak silakan menjawab pertanyaan pemantik yang ada di slide PPT saya. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Kemudian yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Dan yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Ini pertanyaannya kakak-kakak, silakan saya beri waktu untuk bisa eh, login di Figma, silahkan berkreasi di situ, tempelkan sticky note sesuai dengan kolom pertanyaan 1 sampai 6 diisikan. Jika tidak bisa mengakses dari keenam pertanyaan ini, silahkan catat saja oleh kakak-kakak. Nanti ketika ada giliran untuk berbicara, menyampaikan berbagi refleksinya, nanti bisa menjawab. Ya, untuk pertanyaannya saya screenshot ya kakak-kakak. Nanti biar lebih jelas, saya bagi di grup WA. Silahkan 20 menit dari sekarang saya beri waktu untuk mengisikan jawaban dari pertanyaan analisis refleksi.
Jika ada pertanyaan ataupun kebingungan, bisa langsung komunikasi ya kakak-kakak lewat Jimit ini. Kak Erna udah ngisi belum ini di Figma ini? Halo, Assalamualaikum Kak. Soalnya gimana? Ini pertanyaannya pindah lah dia. Atau yang pindah ini pertanyaannya. Ini sampai sekarang belum kebuka hasilnya, belum kebuka. Jadi Gimana Kak saya Erna? belum bisa kebuka Figma-nya. Figma-nya belum Oh, bisa belum bisa kebuka Kak kebuka. sampai sekarang. Ini habis hujan juga di rumah, Oh, ini nggak apa-apa. jadi sinyalnya agak susah. Yaitu Habis hujan. jawab pertanyaan yang saya share di grup WA ya. Jadi kalau ada perbagian menyampaikan bisa menjawab. Apa-apa nanti udah kolomnya udah lagi nanti kolom.
Biar enak dikunci, di zoom kan. Jadi semua ini modul 1.1C ini dikunci, klik kamar besarnya, nanti di zoomnya digedein, dikecilin. Ya, ini ya, loading terus Kak, link pigmentnya di laptop.
Nggak apa-apa Kak Diki, sambil dioret-oret nggak apa-apa di buku, biar nanti ketika ada kesempatan menjawab bisa untuk menjawab yang sudah bisa berpartisipasi di Pigma lebih ya pengalamannya lebih lah karena kita juga ini Pigma ini hal yang baru ya. Tulisannya hilang, Kak. Nah, Tulisannya hilang. tulisan yang mana? Ini skrip 9. Section 9. Kok di tempat saya hilang, tak geser ke atas. Apa anu? Yang ini. Nih, ada tulisan. Section 9 itu ada itu. Iya, tapi di tempat saya anu Kak nggak terbaca. Sudah saya ketik tadi. Kok anu, apa perlu diganti? Coba diganti aja coba. Diulang lagi. Kuwi warnane aja lembar karo kuwi. Iki ene walah ene sing ngapus. Luput luput. Lan di pertanyaannya mau nang ngendi di control set. Tadi yang ngapus. Ya, Kehapus ya Kak. nggak apa-apa. Namanya proses belajar ya. Ada San. Angel tiba ya. Nggak muncul. Untuk nambah pertanyaan 4 menit lagi. Bagaimana? Apakah waktunya cukup? Apa kurang?
Kurang Kak kalau pakai Figma karena sulit ini. Oke kakak-kakak, nanti prosesnya setelah 20 menit terakhir, langsung saja ya kita nanti berbagi dari analisis masing-masing kakak-kakak. Soalnya pertanyaan dari 6 pertanyaan analisis itu, dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai yang keenam, eh, jika kesulitan untuk membacakan, ya di Figma langsung saja di eh, tulisan kakak-kakak sampaikan sesuai dengan pertanyaan, jawaban dari pertanyaan yang ada di eh, link Figma itu. Laptop kurang mendukung, masuk lewat. Satu menit lagi. Tak jam ini ya cepet banget ya. Selamat datang Kak Rizky. Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa masuk ini Kak Rizky. Ki nulisnya podo gede-gede banget ra kebagian enggon. Ya, di setting ya, saya setting, singkat di setting. Ini sekarang kebagian God. Geserannya malah hilang tulisannya. Jangan lewat garis rendah.
Baik kakak-kakak, ya karena waktu terus berjalan, 20 menit sudah berakhir. Sekarang kita saatnya untuk berbagi. Ya, izinkan saya mengakhiri presentasi ini. Kemudian saya akan tampilkan spin wheel untuk mengacak siapa yang nanti akan berbagi dengan pertanyaan pemantik. Nanti saya akan tampilkan pertanyaan pemantik di layar monitor atau bisa dibaca lewat grup WA yang sudah saya share tadi pertanyaan pemantiknya. Baik kakak-kakak, siap ya. Jadi setelah ini saya akan acak nanti siapa yang berkesempatan untuk menyampaikan eh, analisisnya terkait dengan merefleksi-refleksi, diberikan waktu kepada yang bersangkutan 5 menit kurang lebihnya ya. Kalau kepanjangannya 3 menit ya, 3 kali itu ya. 3 menit, silahkan disampaikan sesuai dengan pertanyaan pemantik yang ada pada materi kita di malam hari ini. Siap kakak-kakak? Kita undi bareng-bareng. Siap, siap. Oke, kita undi ya. Sopoca. Bismillahirrahmanirrahim. Twing. Iya, Kak Aris. Kak Aris bagaimana monitor? Kak Aris. Kak Aris ada nggak sih ya? Kak Aris masuk nggak ini? Oh, makan dok. Izin nggak ini Kak Aris? Ya, karena Kak Aris tidak ada di lokasi, ya kita ganti yang lain. Nah, 1, 2, 3. Iya, Kak Rifki. Kak Rifki, monitor. Bisa mendengar suara saya, Kak Rifki? Malah kabur. Rifki. Malah metu. Waduh, gimana ini malah kabur ini? Ya, lagi ya, ini nanti Kak Rifki biar nanti
Nah, ini pas banget. Kak Denny. Yeay, Kak Denny semangat. Silakan Kak Denis menyampaikan hasil refleksinya atau yang tadi sudah ditulis tolong disampaikan untuk berbagi kepada teman-teman. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Arif. Selamat malam teman-teman semuanya. Izin saya tidak open cam karena masih di luar posisinya ini. Kameranya tidak mendukung gitu. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi refleksinya saya akan umum saja ya Kak. Tadi memang sudah menjawab dari pertanyaan pemantiknya berkaitan dengan merefleksikan refleksi selama modul 1.1 sampai 1.3 ini. Ini pengalaman yang luar biasa yang saya dapatkan, terutama paradigma baru, pemikiran baru. Saya pribadi sebagai guru PJOK merasakan luar biasa, artinya perbedaan yang signifikan. Sebelum saya mengenal lebih dalam tentang apa yang seharusnya dilakukan seorang guru sebagai fasilitator kebutuhan peserta didik, sekarang saya lebih paham akan hal itu. Karena dulu saya lebih cuek dan saya lebih orangnya lebih menjadi pusat gitu. Tidak berpusat pada peserta didik tapi berpusat kepada gurunya. Dan itu sejatinya untuk era modernisasi sekarang, pendidikan sekarang itu juga harusnya bisa berubah untuk berpusat pada peserta didik gitu. Lalu yang kedua, saya merefleksikan setiap modul itu setelah selesai tatap maya, Kak Arif dan teman-teman semuanya. Jadi setelah tatap maya, saya langsung refleksikan apa yang saya dapatkan di sesi-sesi tatap maya maupun mempelajari sendiri setiap modul-modul yang ada begitu. Dan kalau boleh cerita sedikit, Kak Arif. Monggo, Jadi silakan. Saya kebetulan, puji Tuhan, alhamdulillah ya, terpanggil juga untuk piloting PPG dalam jabatan tahap ketiga, dan ini menjadi tantangan baru bagi saya karena juga sudah masuk di diseminasi PKG PJOK. Awalnya saya takut karena saya mampu nggak ya kira-kira itu. Refleksi dari diri saya itu seperti itu pertama awal sekali sebelum masuk ikut pembelajaran PKG itu. Karena ada kawan saya yang dari Bandar Lampung itu belum atau tidak mengikuti masuk ke PKG karena menunggu yang piloting PPG itu. Jadi kami setting resah gitulah caranya. Resah, waduh ini gimana Pak D gitu kan, panggilan akrabnya Pak D kalau saya. Gitu. Diangkat enggak PKG-nya karena kan nanti berbarengan itu jadwalnya juga sama gitu. Oh kalau PKG aku udah masuk, tapi PPG-nya masih menunggu begitu. Dan kebetulan juga ada beberapa kawan-kawan yang di sini masuk piloting PPG juga, seperti Kak Rifki dan Kak Erna sepertinya begitu. Jadi berprosesnya bareng-bareng. Yang awalnya saya khawatir, ternyata saya bisa ambil positif thinkingnya seperti ini Kak Arif dan teman-teman. Jadi proses di PPG itu akan berbanding lurus dengan proses di PKG PJOK. Jadi materi yang saya dapatkan di PKG PJOK bisa saya implementasikan ke PPG PJOK, walaupun secara konteks memang beda, tapi alurnya itu jelas sama gitu loh. Dan itu bersyukurnya di situ saya. Luar biasa, tadinya takut tapi akhirnya menemukan pencerahan
setelah meditasi Topo Broto gitulah artinya. Refleksi begitu. Setelah refleksi Topo Broto dicerahkan begitu. Dan banyak hal yang baru yang saya dapatkan. Memang pada dasarnya PJOK yang saya yang saya ajarkan ke peserta didik masih dengan cara yang lama atau konten yang lama gitu. Ya mereka fine-fine aja sih. Tapi sepertinya kalau misalkan paradigmanya diubah, cara belajarnya diubah, mereka akan lebih antusias dan lebih menyenangkan lagi. Yang sebelumnya menyenangkan mungkin akhirnya nanti akan sangat-sangat menyenangkan, gokil gitu, PJOK. Nggak mau kalau nggak ada PJOK begitu. Jadi refleksinya agak panjang nggak apa-apa nih ya. Monggo, ya, nggak apa-apa. Iya. Nah itu cerita dari saya, refleksi berkaitan dengan materi-materi yang sudah saya dapatkan. Ya luar biasa lah. Pokoknya perkembangan zaman jangan sampai tertinggal gitu dengan perkembangan zaman yang ada. Berkaitan dengan pendidikan, konteks pendidikan gitu harus juga mengikuti begitu. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya sendiri. Dan cara penulisan refleksi mungkin saya masih jelek ya Kak. Tapi saya mencoba untuk menata itu dari beberapa sudut pandang. Misalkan saya merefleksikan setiap proses pembelajaran, mulai dari observasi, pemahaman. Pemahaman artinya karakteristik peserta didik dulu yang memang harus digali biar tidak salah proses pembelajaran nantinya gitu. Enggak asal gitu ya. Jadi memahami dulu semua kondisi peserta didiknya, terus memilah, menyesuaikan dengan konteks pembelajaran PJOK-nya, lalu evaluasinya itu melihat tantangan. Kalau misalkan ada tantangan yang sulit, pasti saya akan mencari teman sejawat atau partner guru PJOK saya untuk mencoba mencari solusi jelas gitu. Ya namanya juga manusia pasti tidak luput dengan kesalahan dan nggak sempurna juga, pasti ada kurangnya juga begitu. Dan memang tatanan refleksinya seperti itu kalau yang saya buat. Ada tantangan berarti harus ada solusi, harus cari siapa. Kalau mentok-mentok ya harus ke kepala sekolah atau orang tua peserta didik. Kalau bisa kan lebih banyak relasi, lebih banyak juga untuk dapat informasi peserta didik, karakteristiknya seperti apa begitu. Terus yang terakhir jelas setelah semua terangkum, saya akan membuat rencana tindak lanjut untuk proses pembelajaran PJOK yang nantinya dapat memenuhi semua kebutuhan masing-masing peserta didik. Karakteristiknya kan luar biasa, beragam. Sangat pluralisme kebinekaan gitulah artinya ya. Karakteristik semua peserta didik kan beda-beda, jadi disesuaikan gitu. Ya harapannya semoga PJOK semakin ke depan semakin yang benar-benar menjadi pelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik dan ngangeni juga, gurunya juga menjadi inspirasi dan yang selalu ditunggu. Begitu. Semuanya hebat, kakak-kakak semua hebat. Terima kasih untuk kesempatan di PKG PJOK ini. Saya mengambil sisi positif agar semuanya berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Itu refleksi dari saya. Selamat malam. Oke, kasih A+ untuk Kak Denis. Luar biasa sekali refleksinya ya kakak-kakak. Ya, tadi Kak Denis sudah berbagi pengalaman, refleksi apa yang dirasakan, bagaimana teknik-tekniknya. Memang benar kakak-kakak, kenapa BGB itu sangat menekankan untuk mengikuti PKG. Justru dengan berjalan kedua-duanya antara PPG dan PKG, ada banyak keuntungan kakak-kakak untuk bisa
mengerjakan satu tugas tapi untuk 2 program. Karena iramanya sama kakak-kakak. Nanti di dalamnya juga kakak-kakak disuruh untuk membuat video pembelajaran, perangkat pembelajaran, dan itu sama gitu. Jantungnya ini ada di PKG, kalau nggak ikut rugi. Nah, dengan demikian, sekarang sudah jelas, tidak perlu khawatir lagi bagi kakak-kakak yang melaksanakan 2 program, PKG dan PPG, laksanakan dua-duanya. Kalau misalkan ada kebingungan, ya komunitas kita di PKG kelas 5 ini bisa untuk sharing, bisa untuk berbagi bagi kakak-kakak yang sudah sertifikasi, pengalaman-pengalamannya nanti di-sharing. Atau dengan irama yang sama, kan angkatan sekarang kan berbeda. By system ya, kita langsung dari PMM. Jadi kakak-kakak di sini alhamdulillah ada 3 peserta PKG yang programnya bareng dengan PPG, bisa sharing gitu loh. Jadi manfaatkan kelas kita nggak apa-apa ya. Terkait dengan tugas-tugas, saya intip-intip di LMS kakak-kakak, alhamdulillah luar biasa. Tugas-tugasnya sudah pada mengerjakan baik sekali, sempurna bahkan. Namun ada beberapa yang jangan sampai kelupaan ya kakak-kakak ya. Ketika kita ATM, ya amati tiru modifikasi. Ojo ATP, amati tiru plek ketiplek. Sampai jenengan sekolah beto, itu kan. Ya disesuaikan saja lah. Jadi gitu kakak-kakak, terima kasih Kak Denis atas berbaginya terkait dengan merefleksi-refleksi pada malam hari ini. Lanjut, ya kita pakai spinwheel lagi ya. Iya, giliran Kak Eko. Silakan Kak Eko. Kak Eko monitor. Halo Kak Eko. Bisa mendengar suara saya, Kak Eko? Halo, halo. Yuh, nang di Wong. Oke, yang lain ya. Ini Kak Eko nggak tahu kemana ini. Ya, selanjutnya Kak Aisyah. Dipersilahkan kepada Kak Aisyah untuk bisa menyampaikan refleksi pada malam hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya Kakak Karib. Ya, Izin kakak-kakak semua merefleksikan apa yang sudah kita lalui selama beberapa minggu ini. Kalau menurut pengetahuan saya yang istilahnya jauh dari kata notabene guru PJOK, tapi alhamdulillah terpanggil mengikuti PKG diseminasi PJOK ini. Perasaan saya sangat senang karena bisa berkumpul dengan para guru hebat PJOK, dan juga saya bisa mengetahui sejauh mana kekuatan dan kelemahan saya dalam proses pembelajaran terhadap peserta didik, dan juga saya bisa dapat membuat kekuatan pada diri saya, apa yang harus saya lakukan ke depannya. Jujur ya Kak, senang bisa ikut
desiminasi ini, bertemu dengan guru PJOK lainnya, dan juga saya merasa semangat ketika menuliskan refleksi, apalagi modul-modul dari 1.1 sampai 1.4 yang saya sudah buka untuk hari ini itu berkaitan dengan kemarin ketika saya melakukan guru penggerak angkatan 7. Alhamdulillah di situ ada sebagian ilmu yang istilahnya ada berkaitan dengan ini, namun ya itu tidak menjadi kendala bagi saya untuk mengikuti desiminasi ini sampai akhir. Kemudian saya ingin nantinya ketika setelah desiminasi ini selesai, saya dapat melakukan refleksi sejauh mana kekurangan dan kelebihan saya sebagai guru PJOK yang kemudian nanti menjadi guru PJOK dengan versi terbaik di sekolah saya dan juga ditunggu kehadirannya oleh peserta didik. Kemudian rubrik penulisan refleksi itu merupakan sebuah panduan sebenarnya yang memberikan kriteria dan standar untuk menilai sebuah tulisan refleksi. Refleksi ini juga merupakan kejelasan bagaimana kita mendalami refleksi, argumen, struktur, dan penggunaan bahasa yang kita buat agar dapat diterima oleh rekan-rekan kita dan juga peserta didik. Kemudian menjadi guru PJOK ini berkolaborasi dengan rekan. Sejauh ini alhamdulillah saya sangat bersyukur karena rekan-rekan mendukung saya mengikuti kegiatan ini, dan juga semoga kedepannya saya bisa menjadi guru PJOK yang terbaik di sekolah saya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, kasih plus untuk Kak Aisyah, luar biasa. Ya, Kak Aisyah, kami di sini yang guru PJOK ya, sangat membuka diri untuk berkolaborasi. Meskipun kakak-kakak ada yang latar belakangnya dari PAUD atau dari TK, kami sangat membuka diri. Karena memang setelah anak-anak itu di fase TK PAUD kan secara otomatis akan masuk di pendidikan lanjutan, baik itu ke SD, kemudian SMP, SMA, dan SMK. Dan alhamdulillah kelas kita lengkap ini dari usia dini, SD, SMP, SMA, SMK. Ini luar biasa kelas kita lengkap ya. Jika nanti akan berbagi, berkolaborasi, sungguh sangat luar biasa nanti. Baik, setelah Kak Aisyah, satu lagi ya, kakak-kakak ya. Nah, ini resen sajalah. Nanti diputer-puter spin wellnya, orangnya nggak ada. Silahkan yang mau menyampaikan, resen saja. Oh, malah nggak ada. Pakai tacak lagi ya. Ya, Kak Robertus. Silakan, Kak. Ya, terima kasih, Kak. Selamat malam, kakak-kakak semua. Saya menunggu. Malam. Sebenarnya tadi saya juga menunggu mau diputar. Ini kalau diputar lagi, hilang lagi, tambah lama lagi ini. Sebentar, Kak, sebentar ya. Kak, ini ada anaknya. Ya.
sampaikan. Saya sudah kembali. Saya akan merefleksikan apa yang terjadi dari yang sudah saya terima untuk menggunakan pertanyaan pemantik yang ada di yang sudah di-share oleh Kak Arif. Sebenarnya saya di sini pernah mengikuti PPG yang sebelumnya piloting. Nah, di sana saya juga mendapatkan refleksi. Sekarang saya mendapatkan tambahan lagi refleksi. Di sini bagaimana saya menuliskan refleksi? Ya, saya mendapatkan banyak sekali tambahan baru di mana modul 1.1, 1.3 di sana juga menambah referensi saya untuk menuliskan berbagai refleksi. Dan di situ juga perasaan saya dengan kegiatan ini tadinya saya bingung. Ini kegiatannya mau seperti apa, bagaimana, harus ikutkah terus atau tidak. Sedangkan ya tadi saya juga butuh tambahan ilmu yang memang harus saya dapatkan. Maka ya PKG inilah yang dapat menambahi pengetahuan saya pribadi. Hal menurut saya yang terjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi itu sangat luar biasa. Banyak sekali yang perlu dituangkan di refleksi tersebut, termasuk pembelajaran, termasuk kegiatan di sekolah, itu dapat membantu saya untuk memperbaiki pola kinerja saya. Untuk bagaimana rubrik penulisan refleksi itu sangat menambahi saya secara mandiri untuk menggunakan rubrik-rubrik yang ada. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi, di situ tertuang, dan saya coba itu tadi kata Pak Kak Fasil, amati, tiru, dan harus benar-benar jeli. Apakah sesuai dengan keadaan dan kenyataan yang saya lakukan, alami itu. Dan guru-guru yang ada di sekolah yang membantu saya, tidak hanya teman sejawat, namun ya orang tua, kepala sekolah yang ada di sekolah juga membantu saya untuk bagaimana membantu saya untuk menambah hal baru agar apa yang saya berikan untuk peserta didik itu lebih baik lagi gitu. Mungkin dari saya itu saja. Nah. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Kak Robertus. Luar biasa ya, dari Kak Robertus. Sangat memanfaatkan aset manusia, aset sosial, sehingga dengan kerjasama dari berbagai pihak, baik orang tua murid, rekan sejawat, dan tentunya kepala sekolah, ya. Apa yang akan kita sampaikan, kita berikan kepada murid, mudah-mudahan selalu berpihak kepada murid dengan memperhatikan suara murid, inginnya seperti apa, kemudian pilihan murid, milih apa, dan kepemimpinan murid. Murid kita berikan tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam kegiatan nyata, khususnya dalam bidang olahraga. Baik, kakak-kakak, untuk sesi berbagi sudah 3 orang ya. Kita cukupkan. Yang intinya, alhamdulillah dari kegiatan kita sampai hari ini, saya simpulkan ya kakak-kakak di sini mulai kerasan. Nanti masuk lebih dalam tambah kerasan kakak-kakak. Ada hal-hal yang ini mau dibocorin kak ini.
Asiknya PKG ini nanti kita tatap muka ya ketemu, ya kolaborasi dan ada plus-plusnya. Oleh-olehnya banyak Kak. Ya, apalagi nanti kalau memang diberi kesempatan ada bukaan fasil lagi, bisa jadi kakak-kakak yang sekarang peserta di diseminasi itu bisa menjadi fasilitator. Jadi kami yang bertugas on air ya, Angkatan Udara ini juga tidak menyangka-nyangka. Saya refleksikan juga kegiatan ini tadinya apa sih gitu kan. Setelah saya mengikuti kegiatan CGP, nah kebetulan di sini ada Kak Dini sama Kak Aisyah, satu angkatan dengan saya. Ya, saya mengikuti kegiatan pengajar praktik dan alhamdulillah masih parkir sampai sekarang, tapi diberikan rezeki yang lain. Saya diberikan kesempatan untuk menjadi fasilitator, malah lebih tinggi daripada pengajar praktik. Meskipun hanya rumpun mata pelajaran PJOK, tapi luar biasa kakak-kakak, banyak sekali ilmu-ilmu baru yang memang harus terus kita upgrade, terus kita semai, terus kita seperluaskan. Dan ilmu ini yang ada di PJOK ini adalah induknya ilmu pengetahuan yang bisa diterapkan untuk mata pelajaran yang lain. Oke, lanjut ya kakak-kakak ya. Waktu semakin larut. Kita lanjut. Tadi sudah ya kakak-kakak menuliskan jawaban di sticky note, di Figma. Alhamdulillah sedikit banyak kakak-kakak sudah mulai familiar meskipun butuh waktu untuk bisa menyesuaikan. Bagi kakak-kakak yang belum bisa, silakan berkolaborasi. Yang sering ketemu, yang kakak-kakaknya bareng ya sambil berbagi bagaimana caranya untuk memanfaatkan aplikasi-aplikasi penunjang pembelajaran. Sudah tadi ya? Ya. Sudah tadi diimplementasikan kakak-kakak ya. Sudah semua ini. Ya, alhamdulillah ini yang kita tunggu-tunggu. Terima kasih kakak-kakak. 1 jam bersama luar biasa. Sangat singkat menurut saya ya. Perasaan saya nembe dimulai kok wis terima kasih kan. Tapi alhamdulillah waktu sudah menunjukkan 1 jam berlalu. Baik kakak-kakak, izin saya mengakhiri PPT. Ayo kita siap-siap untuk pasang pose. Jangan lupa kita foto dulu sebelum mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Ayo dipersilahkan kepada kakak-kakak untuk pasang pose. Kak Danar masih repot ini ya Kak Danar ya. Luar biasa. Terima kasih masih bisa bergabung. Siapa ini yang mau screenshot? Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo. Open cam. Tiga. Petang. Dihitung Kak Denis. Ya, maaf. Dihitung Kak Denis. Cari sinyal ini. 3, 2, buncis. Buncis. Oke, sudah. Oke. Terima kasih kakak-kakak. Sebelum saya akhiri, adakah pertanyaan dari kakak-kakak? Cukup? Cukup Kak. Cukup Kak. Oke. Cukup Kak. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak hebat semua. Kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf untuk kakak-kakak semua, selalu kita kesehatan. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang bisa bertemu di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. izin saya akhiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih.